Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nicky Rika 22. Oke, kali ini mau sedikit cerita ya, mungkin sedikit share juga mengenai soal perkontenan, per YouTuber. Mungkin nggak sedikit ya yang nanya ke saya gimana caranya buat jadi YouTuber atau buat jadi konten kreator, supaya yang paling penting kan mereka tuh yang nanya tuh kadang supaya rame. Nah, gimana caranya supaya rame gitu, supaya banyak yang nonton. Jadi kadang mereka tuh suka ya memang kita kalau konten tuh ya udah upload aja, tapi dibalik itu semua juga jangan sembarangan ya kan. Jangan sembarangan tuh maksudnya ya udahlah apa aja diupload gitu, nggak gitu konsepnya. Tapi harus sebisa mungkin harus satu tema lah. Misalkan kalian punya konten mancing. Nah, misalkan kalian mancing, kalian harus upload apa aja yang berhubungan dengan mancing gitu. Kayak misalkan kalian perjalanan mancing nih, perjalanan dari rumah terus ujung-ujungnya mancing. Nah, itu masih inilah ya, perjalanan tuh masih tersangkut paut karena menuju ke tempat pemancingannya itu gitu. Menuju ke tempat tema yang mau mereka tuju gitu. Atau misalkan masih satu tema sama mancing, diantaranya mungkin cara menyiapkan alat pancing gitu, atau cara menyiapkan pakan ikannya, atau cara menyiapkan jaring ya. Itu kan masih satu tema kan sama perpancingan gitu. Terus lagi misalkan kuliner. Kalau kuliner misalkan kalian dari rumah perjalanan ke tempat kuliner, nah itu masih nyambung. Terus jajanan, misalkan kalian lagi pergi kemana terus jajan, nah diupload, dibahas lah gitu makanan jajanan itunya. Nah, itu masih termasuk kuliner. Terus lagi apa ya, banyak sih kan, banyak kayak masak. Misalkan kalian masak di rumah, bisa masak apa gitu kan, banyak masak macam-macamnya tuh banyak. Buat para istri-istri mungkin ya, buat para cewek-cewek yang mungkin nggak kerja terus di rumah, ketika suaminya kerja kalian konten di rumah, itu bagus. Itu kalian masak gitu, masak apa nih hari ini misalkan. Bagus tuh masak sambil di kontenin, bagus itu. Jadi kalian kan masak kan tiap hari pasti ganti gitu kan. Kalian masak apa, mungkin goreng tempe juga kalian upload gitu. Yang terpenting tuh satu tema lah gitu kan. Jadi istilahnya gini, si YouTube itu nantinya gak akan keliru buat merekomendasikan ke penonton yang minat sama konten kita gitu. Ya sebenarnya saya pun masih apa ya, masih belajar lah. Saya juga masih belajar, tapi gak acak-acakan juga kontennya. Ya memang pas di awal saya juga awalnya nyanyi gitu ya, kayak musik lah gitu ya. Tapi pas kesini kok kayaknya kan saya agak hobi di motor. Terus kayak explore tempat gitu, jalan-jalan, touring gitu. Jadi gantilah temanya sama saya gitu. Tapi diganti memang dari awal ya. Dan setelah itu nggak ada lagi konten nyanyi, nggak ada lagi konten musik gitu. Jadi untuk sekarang ya rata aja gitu kontennya,
tentang di jalan, motoran gitu. Setelah itu dan nantilah setelah saya cerita yang konten itu, saya cerita cara ngedapetin followers, cara ngedapetin subscriber ya, dengan cara gampang. Nah setelah itu mungkin kalian yang banyak lah ya, kalian kadang saya suka lihat juga orang-orang yang satu tema, memang satu tema, si videonya tuh satu tema, tapi ketika upload video narasinya tuh nggak jelas. Itu apa ya, bukan narasi apa ya kalau gitu ya, jadi pembawaan kontennya tuh nggak jelas gitu. Maksudnya maaf tapi ya, maksudnya ini buat pelajaran juga mungkin. Jadi saya ini bercerita dari pengalaman lah ya. Jadi ketika pas awal-awal saya konten, saya tuh nggak banyak ngomong gitu. Nggak banyak ngomong tuh maksudnya kayak videonya nggak jelas gitu ya, memang di perjalanan motovlog gitu ya, tapi dari katanya tuh nggak ada pembawaan dan pembahasan gitu. Pembicaraannya kurang lah gitu, kayak misalkan bahas apa gitu, kayak kalian mau kemana gitu. Waduh, jadi pembahasan juga penting ya. Pembahasan dari cara kita bicara juga itu bisa menarik minat orang. Jadi ada motovlogger yang cuman dia tuh cuman ya rekam aja gitu, rekam perjalanan aja gitu, tanpa ada ini mau kemana, kita dari perjalanan dari mana gitu. Dan dan hasilnya yang nonton cuman 1/2 hari itu, per 3 hari ada 4 orang loh gitu. Terus thumbnailnya tuh nggak jelas, videonya burem, nah gitu kan. Itu memang ganggu banget lah buat yang nonton gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya juga suka nonton gitu. Jadi selain saya upload video saya sendiri, saya juga nontonin gitu. Kayak ditonton sendiri buat evaluasi gitu. Apa nih yang kurang gitu kan. Dan pas awal-awal saya konten, pas saya perhatiin, waduh kayaknya ini pas pakai kamera yang Brica itu ya memang kameranya lumayan, cuman agak kurang bagus gitu, maksudnya dari segi detailnya, terus dari segi stabilizernya. Dan saya maksain buat beli GoPro ini, GoPro Hero 5, dan perbedaannya memang jauh ya, si audionya juga bagus. Kalau yang GoPro ya ada harga lah ya. Dan setelah pakai GoPro nih, pas saya dengerin, pas saya tonton videonya, memang nyaman sih ya, memang nyaman, jadi menarik orang gitu. Terus itu saya juga harus pinter-pinter bikin thumbnail yang menarik gitu. Minimal orang ngeklik dulu video kita gitu. Walaupun di dalamnya seru videonya, tapi kalau thumbnailnya kurang menarik, kayaknya orang nggak bakalan klik gitu. Itu diantaranya. Tadi udah ya, satu tema. Jadi banyak orang yang bilang dan beranggapan juga, katanya kontennya jangan campur-campur. Memang tuh. Dan juga ada yang beranggapan katanya kontennya jangan campur-campur sama video panjang sama video short gitu. Itu masalah sebenarnya. Kalau video panjang sama video short ya itu terserah ya. Kalian mau video short upload, mau video panjang upload, ya bagus. Kalau menurut saya sih bagus, itu nggak ngaruh sama sekali. Justru bagus karena itu saling mengisi gitu kan, ngisi short juga, ngisi video panjang juga gitu.
kan di situ juga ada video terkait. Nah, ada video apa, dari video short itu ada ada pokoknya di bawahnya tuh ada video terkait ya. Jadi itu kan mengarahkan kita untuk ke video panjang. Jadi sebenarnya penting juga itu kalau video apa, upload video short tuh penting juga untuk memancing kita supaya datang ke video panjang gitu kan. Soalnya di situ ada video terkait. Jadi pas mereka nonton video short tuh udah like, udah subscribe misalkan, mereka tinggal klik aja tuh video yang bersangkutan. Jadi mereka terarah ke video panjang gitu. Jadi saya sempat ada di grup saya tuh ada yang nanya, katanya nggak boleh ya campur-campur video, kalau mau video banyak video panjang aja, kalau video short aja. Kata saya, kata siapa itu gitu kan. Jadi mereka tuh salah pengertian dengan campur-campur tuh, maksudnya temanya gitu loh. Jadi temanya harus satu arah gitu. Jadi jangan seperti ini guys. Jadi sebenarnya banyak juga ya orang yang ketika konten tuh, jadi mungkin nggak niat ya. memang nggak diniatkan mungkin buat konten, tapi pengen rame gitu. Misalnya kayak gini, misalkan ada anaknya misalkan lagi diem gitu di video, terus diupload ke YouTube, terus di satu sisi lain mereka misalkan lagi mancing di video, upload ke YouTube, bukan gitu guys. Jadi kalau itu, nah itu baru campuran ya kan. Terus misalkan di satu sisi lagi istrinya lagi masak, di video diupload, nah itu udah bercampur-campur, itu udah beda tema. Udah 3 tema tuh, yang satu anak, yang kedua mancing, yang ketiga masak gitu kan. Itu udah 3 tema yang berbeda. 2 tema aja kadang gak ini ya, gak relevan, apalagi 3 gitu. Jadi kadang kalau orang-orang awam ya mungkin ya ketika upload di YouTube itu, jadi YouTube tuh disangkakan mungkin sama mereka dianggap YouTube itu sosial media biasa gitu. Kalau sosial media biasa kan kayak misalkan di Facebook, Instagram, itu kan ya oke lah buat nyimpen kayak misalkan kenangan, foto anak, foto pas lagi nikah gitu. Terus misalkan kalian lagi di mana, dipoto, diupload. Misalkan terus makanan, kalian lagi makan, makanannya dipoto, diupload. Nah, itu kan nggak masalah kalau sosial media kayak IG, Facebook gitu. Itu mah nggak masalah mungkin. Tapi sekarang juga Facebook kan udah ini ya, udah bisa dapat penghasilan gitu. Nah, balik lagi ke YouTube. Jadi sebisa mungkin kalian satu tema lah gitu ya. Jadi jangan bercampur-campur. Ada juga yang teman saya yang kontennya tuh pengajian, tapi tiba-tiba dia upload motor gitu. Dia tiba-tiba upload motor, itu kan udah jauh beda banget. Udah jauh beda banget temanya gitu. Jadi maksudnya gini guys, jadi siapa tahu kan ada rezekinya kalian dari YouTube. Nah, dari sekarang belajar, sambil belajar juga. Saya juga sambil belajar ini. Konten saya juga yang nonton nggak ada yang rame terus, nggak setiap rame terus. Semua orang juga kontennya pasti kayak gitu guys. Ada yang ribuan, ada yang ratusan, ada yang cuma 100 lebih gitu. Video short pun juga sama. Orang-orang yang juga subscribernya udah 80.000, hampir 100.000, yang nontonnya tuh
eh yang nontonnya tuh nggak menjamin gitu. Jadi subscriber tuh nggak menjamin penonton kita rame. Subscriber saya sekarang 5.000 lebih, 5.000, hampir 5.300. Tapi ketika saya upload video tuh nggak semua orang yang subscribe itu nonton gitu guys. Tapi minimal ketika orang udah subscribe, video kita tuh nampil di beranda mereka gitu. Nah, balik lagi ke soal ketertarikan nih. Jadi ketika mereka udah subscribe, minimal ada hal yang memancing buat mereka nonton. Di antaranya thumbnail nih yang menarik gitu. Ya ini saya juga bukan orang yang keren, kontennya mungkin bagus gitu, enggak. Tapi sampai di titik ini pun saya udah ngerasa bangga aja gitu. Ini juga saya butuh waktu loh. Enggak sebulan 2 bulan saya bikin konten sampai subscriber saya tuh sekarang sampai 5.000 lebih, dan itu murni gitu. Dan ada juga yang nonton ribuan, dan itu murni gitu. Jadi beda aja gitu guys feelnya. Sebenarnya bisa beli pun, tapi buat apa tuh. Banyak juga orang-orang yang dari tahun-tahun lalu, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, kontennya tuh baru rame-rame sekarang gitu. Ya itulah perjuangan lah ya guys. Jadi misalkan maksudnya jadi buat kalian nih yang memang ada bakat gitu buat konten, kalian ada bakat cara berbicara atau cara menggunakan kamera video khususnya, wah kayaknya saya ini berpotensi nih buat jadi konten kreator. Nah kalian dari sekarang coba mulai buka kamera, bicara apalah, kalian fokusin satu tema, mau apa nih gitu, mau mengarah kemana temanya. Nah dari sekarang kalian tekunin gitu, siapa tahu 1 tahun 2 tahun ke depan gitu kan kalian ada rezeki dari YouTube gitu. Dan menuju monetisasi itu kan nggak gampang juga. Apalagi kayak konten-konten kreator seperti saya gitu kan, yang baru-baru inilah, yang bukan siapa-siapa, yang baru merintis gitu kan, itu memang susah banget guys. Sekarang buat 1000 subscriber aja susah banget gitu. Apalagi buat jam tayang gitu kan. Jam tayang tuh minimal orang-orang harus nonton panjang, udah gitu banyak gitu guys, minimal ribuan. Nah itu baru cepet gitu. Kalau yang nonton cuma 5, 20, paling banyaknya 50, itu per seminggu, itu wah susah banget guys. Itu bisa sampai 2 tahun. Makanya kalian tekunin dari sekarang, dikereuyeuh gitu guys ya, siapa tahu kan ada rezekinya. Nah jadi itulah bukan tips ya, saran dari saya atau masukan dari saya. Ini saya memberikan saran dari pengalaman ya. Memberikan saran dari pengalaman sendiri. Jadi kalau misalkan kontennya campur-campur tuh, jangankan orang lain gitu kan, kadang saya sendiri juga kayak apa ya, nggak jelas ini konten gitu. Kalau saya nonton video orang lain juga kayak ya nggak mengarah gitulah pokoknya ya. Belajar juga buat pembawaan materi, penyampaian materi, dari cara bicara juga.
atau yang suka di depan kamera, cara public speakingnya diperhatiin, dari cara mengarahkan, membahas gitu kan. Dan untuk cara gampang mendapatkan subscriber nanti saya beda cerita lagi ya, di video selanjutnya lah ya. Jadi ini membahas dulu soal tema ya. Jadi banyak juga yang saya lihat, termasuk ada di grup saya tuh, saya masuk di grup YouTuber Cianjur gitulah pokoknya. Jadi kadang ketika saya lihat videonya tuh campur-campur temanya gitu maksudnya. Kalau campur-campur video short sama video panjang mah itu bagus ya guys ya, gak ngaruh apa-apa, justru bagus itu saling mengisi. Yang nggak boleh itu bercampur-campur. Jadi misalkan yang kalau yang mau pengajian ya pengajian gitu ya, pengajian terus kalau yang mau mancing ya mancing. Kalaupun itu memang kegiatan pribadi ya, kalaupun kegiatan pribadi, kegiatan sehari-hari, tapi asal satu tema itu bagus tuh. Jadi nantinya kalian tuh sambil berkegiatan sehari-hari sambil ngonten gitu. Pokoknya jangan bercampur tema lah, jangan tema satu ke tema yang lain. Atau mungkin kalian yang belum tahu belum tahu tema juga apa gitu kan nggak sedikit juga yang keliru sama tema itu apa gitu kan. Ya mungkin yang orang awam gitu kan suka ada aja tema itu apa gitu. Jadi tema itu konten kalian itu membahas apa gitu, gitulah intinya Mbak ya. Misalkan tema kalian tuh mancing, nah terus ke bawahnya tuh dijabari mancing, terus cara bikin gitulah pokoknya ya. Sebenarnya saya juga kalau misalkan satu tema di kerjaan juga bisa sih sebenarnya. Berangkat kerja terus nanti video di kerjaan, tapi kan di kerjaan tuh nggak boleh guys, nggak boleh video-video sebenarnya. Apalagi ada kerjaan yang tersorot gitu, ada model sepatu yang tersorot, itu kan nggak boleh gitu ya. Sebenarnya banyak banget buat dibahas nih soal perkontenan guys. Dari setelah monetisasi kita tuh dapat duit berapa gitu kan, yang banyak ditanyain itu setelah monetisasi kalian dapat duit berapa gitu. Jadi yang banyak ditanyain sebenarnya itu, mereka tuh yang nggak paham gitu ya. Setelah monetisasi kadang juga banyak yang nanya gini, eta 1000 subscriber menang duit sabaraha gitu kan. Jadi sebenarnya subscriber itu buat syarat aja sih, buat syarat. Terus ya yang paling utama tuh jam tayang gitu kan. Banyak banget sekarang konten kreator ya, apalagi di TikTok tuh. Di TikTok terus kehidupan sehari-hari itu jadi konten guys.
kehidupan suami istri. Udah jadi konten sebenarnya tinggal kita maunya aja sih. Sekarang kehidupan sehari-hari aja udah jadi konten loh. Day in my life gitu, terus masak, cara ngurus anak, banyak pokoknya. Yang terpenting kitanya aja ada kemauan gitu ya kan. Yang kadang malesnya tuh mungkin mereka tuh ngedit, pindah-pindah kamera gitu kan. Oh gila, ini udah rame banget nih. Pindah-pindah kamera ribet memang guys jadi konten kreator itu. Tapi kalau udah ketemu asiknya tuh wah asik lah pokoknya. Ya apalagi mungkin udah berpenghasilan ya. Kalau udah penghasilan dari konten kita tuh pasti semangat banget gitu. Bahkan ada juga yang keluar kerja cuma buat konten gitu, karena mungkin arti gitu guys. Jadi buat kalian yang mau konten-konten ya semangat lah pokoknya ya. Nah dari sekarang ya gitu kan, karena ada syarat yang harus kalian tempuh dulu gitu. Di antaranya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu membutuhkan waktu panjang banget. Wah ini udah macet nih di depan nih. Macet guys, kita ambil kanan guys. Jadi semua orang tuh berpotensi lah bisa untuk menjadi konten kreator. Kadang aja yang berketerbatasan gitu kan, mereka jadi konten kreator juga. Yang penting kitanya ada kemauan apa enggak. Kalau soal kreatif nggak kreatif itu tergantung kitanya aja sih ya. Kitanya ada kemauan nggak buat nyari hal-hal yang menarik gitu. Sekarang apa sih yang kalian mau cari gitu? Misalkan bikin video yang menarik apa gitu, tinggal klik aja gitu kan di YouTube. Karena kita dikasih akal gitu kan buat dipakai. Waduh ribet banget nih, macet nih. Wah, udah siang lagi. Oke guys, mungkin cukup dulu sekian ya untuk video kali ini. Ini macet banget nih, nanti kalau diterusin juga panjang di jalan nih. Pokoknya terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video saya, yang selalu kunjungin channel saya. Semoga apa yang kalian jalankan sekarang menjadi berkah dan menjadi suatu perjalanan yang diridhoi aja.
Terima kasih buat kalian yang udah subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.